Hari ini kita akan bahas tentang hadithu Islami Salman di dalam Sirah Nabawi Ibnu Hisham. Itu terdiri dari 7 halaman di dalam kitab Raudhul Unuf, dari halaman 408 sampai dengan 414. Jadi kisahnya panjang. Mungkin tidak saya bacakan kata per kata semuanya karena tidak akan cukup waktunya. Agar selesai dalam satu pertemuan, mungkin saya ambil poin-poin pentingnya saja yang bisa kita ambil ibrohnya. Kita tahu Salman Al-Farisi ini adalah sahabat Nabi yang berasal dari bangsa Fars. Sebagaimana diriwayatkan dia sendiri langsung. Jadi hadis yang panjang ini diriwayatkan oleh Salman sendiri. Ya, haddatsani Salman Al-Farisi. Ya. Jadi berkata qala Salman, kuntu rajulan farisan. Sungguh aku adalah orang yang orang laki-laki dari bangsa Fars, min ahli Asbahan. Asbahan itu disepakati oleh ulama yaitu kota yang sekarang Isfahan di negeri Iran, ya, di negeri Iran. Dahulu disebut Persia. Min ahli qaryatin yuqalu laha Jayyu, ya, dari sebuah kampung yang bernama Jayyu. Wa kana abi dihqan qaryatihi, sedangkan bapakku adalah dihqan. Dihqan itu kepala kampung lah, paling tidak kepala kampung. Qaryatihi, jadi ayahnya adalah kepala suku. Kuntu ahabbu khalqillahi ilaihi, ya. Dan aku adalah ciptaan Allah, ya. Kuntu ahabbu khalqillah, aku adalah ciptaan Allah yang paling dia sayangi, gitu. Jadi aku adalah anak yang disayang oleh ayahku. Tapi semuanya berubah nanti ketika dia mencari kebenaran. Itulah kenapa ketika kita mentaati Allah, mentaati Rasulnya, baru kita mentaati yang lain, gitu, ya. Jadi kepada orang tua kita, seandainya mereka mengajak kita kepada kekufuran, maka wajib kita tolak, gitu, ya. Sebagaimana Salman Al-Farisi. Tapi dia mengatakan bahwa sebelum peristiwa ini terjadi, sebelum Allah takdirkan Salman untuk mencari kebenaran, maka dia adalah anak yang paling dicintai oleh ayahnya. Lam yazal bihi hubbihi iyaya hatta habasani fi baitihi kama tuhbasul jariyah, ya. Dan kecintaan ini terus berlangsung atas diriku, ya, sebagaimana atau tergambarkan dari dia memingitku di dalam rumah layaknya seorang jariyah, seorang anak gadis, gitu. Jadi ini ungkapan saja yang artinya saking sayangnya maka tidak dikasih izin keluar rumah, ya. Jadi di rumah saja semua kebutuhan dipenuhi, kata dia, layaknya seorang jariyah. Jariyah itu seorang gadis, ya, gadis. Wajtahattu fil majusiyah hatta kuntu qatadan nar. Dan aku belajar secara serius, ya. Ini karakter dasar dari Salman Al-Farisi, bahwa aku sangat serius di dalam agama yang disebut sebagai Majusi. Majusi itu adalah agama yang menyembah api, ya, sebagai salah satu ritual paling mulia mereka. Jadi aku beragama Majusi itu sampai aku punya qatanan nar, aku punya api sendiri. Jadi orang Majusi itu menyembah api bersama-sama, tapi kalau naik levelnya itu dia punya api sendiri yang hanya disembah oleh dia saja, gitu. Seperti itu derajat kesolehan dalam tanda kutip, derajat kedekatan seseorang di dalam agama Majusi. Alladzi yuqiduha, di mana aku harus menjaga api itu. Jadi tidak boleh padam api itu. Jadi kalau sudah hampir habis bahan bakarnya, ya tambahin lagi minyak atau apapun yang membuat api itu terus membara, ya. Jadi itu ritual mereka. La yatrukuha takhbu sa'atan, tidak pernah aku tinggalkan walaupun sejenak satu saat saja. Jadi api itu betul-betul dikawal sedemikian rupa. Ini kerahiban di dalam agama Majusi, di mana api itu tidak boleh berhenti, tidak merupakan suatu aib, ya, suatu maksiat istilahnya untuk agama mereka kalau sampai api itu padam atau redup, gitu. Jadi sepenuh hati menjaganya, ya. Sebagaimana mungkin kalau kita juga menjaga sholat, ya, sepenuh hati
dan tidak boleh ada putusnya kecuali memang untuk misalnya kaum muslimah ya, memang ada saat-saat di mana mereka tidak bisa sholat. Tapi selama waktu itu, di luar waktu itu, dalam kenormalan kita akan menjaganya dengan sepenuh hati. Jadi bukan males-malesan, bukan bukan dengan rasa enggan. Gitu. Ini menunjukkan bahwa kesungguhan beragamanya Salman Al-Farisi. Nah, sekali waktu ayahnya menginginkan Salman ini untuk keluar. Nah, ini di masa di mana dia kemudian melihat dunia. Jadi setelah sekian lama di dalam rumah, mungkin ayahnya sudah tenang karena dia sudah mencapai titik tertentu dari keagamaan ini, maka dianggap sudah tidak mungkin tidak mungkin lagi terpengaruhi ya dengan apa yang ada di luar sana. Dan secara background kita perlu tahu bahwa agama Nasrani dulu adalah agama yang memang sudah sampai ke perbatasan Persia, karena kita tahu Persia dengan Eropa ya, dengan Yunani, dengan Macedonia. Nah, kemudian dengan Romawi, kemudian Romawinya masuk Nasrani, kemudian maksudnya berganti agama secara dekret itu, kemudian Bizantium. Nah, itu sudah bertemu dengan agama Nasrani, yang mereka yakini sebagai agama yang benar. Gitu. Tentu ini adalah suatu agama yang diada-adakan ya, bukan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Tetapi ada beberapa aspek dari keagamaan itu yang menarik hati, menarik secara natural, karena masih ada unsur-unsur dari wahyu ya, unsur-unsur dari perkataan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mereka lakukan walaupun sudah dicampur adukkan dengan berbagai kebiasaan orang Romawi ataupun Yunani. Nah, kemudian dia keluar ya. Ketika dia keluar, fakharajtu uridu dai'atahu allati ba'athani ilaiha. Aku waktu keluar itu ingin melakukan apa yang disuruh ayah. Ayahnya menyuruh dia untuk mengurusi rumah yang besar itu, karena ayahnya punya rumah yang sangat besar, punya kebun yang sangat besar, maka disuruhlah untuk menengok bagian luar dari rumah dia tersebut ya. Nah, ketika keluar aku, kata Salman Al-Farisi, famarartu bikanisah min kanaisin nasara. Ya, aku melintasi salah satu gereja. Kanisah itu gereja. Di antara gereja-gereja orang Nasrani yang memang banyak di wilayah Isfahan waktu itu, karena wilayah di mana Nasrani mengirimkan pendeta-pendeta mereka. Fasami itu, kata dia, aku mendengar aswatahum, ya, suara mereka, bunyi mereka, fiha wa hum yusallun, di dalam bangunan gereja itu, dan mereka nampaknya sedang sholat, jadi sedang beribadah. Yusallun di situ bukan berarti sholat yang kita ketahui. Setelah dia mendengarkan lama, wa qultu, kemudian aku berkata, hada wallahi khairun minad din alladzi nahnu alaihi, kata dia. Wah, ini sesungguhnya atau demi Allah, kata dia, maksudnya perkataan saja ini, bukan berarti dia sudah beriman kepada Allah. Ini agama lebih bagus ya, khairun minad din alladzi nahnu alaihi. Ini lebih bagus daripada agama yang selama ini aku ikuti. Wallahi ma barihtum hatta gharabatis syams. Kemudian dia mendengarkan larut di dalam keasyikannya, mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang pendeta-pendeta Nasrani di dalam gereja tadi sampai terbenam matahari. Padahal dia berangkatnya dari pagi. Ya, maka dia dari pagi. Taraktu dai'ata abi. Aku tinggalkan apa yang ditugaskan oleh ayahku, atau apa yang disuruh ayahnya kan untuk ngurusin rumah dan sekitar rumahnya, tapi dia ternyata malah menghabiskan waktunya di gereja ini. Kemudian dia bertanya kepada orang yang ada di dalam gereja itu, aina asilu hadad din, di mana aslinya awalnya, di mana saya bisa menemukan sumber dari agama ini. Kemudian mereka berkata, pendeta itu, qalu bisyam, ada di negeri Syam. Nah, kalau kita buka peta itu, Persia itu kan ada di Iran ya. Kalau sekarang dari Iran untuk ke Syam itu di Suriah katakanlah, maka dia harus melintasi wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Irak. Ya, itu dari Iran itu harus ke Irak dulu, dari Irak baru bisa ke Syam. Jadi harus melintasi tempat yang jauh, ya. Tempat yang jauh. Farajatu ila abi, kemudian aku kembali kepada ayahku. Waqad ba'atha fi talabi, yang memang dari awal dia mengirimku untuk urusan-urusan yang lain.
Kemudian dia berkata kepadaku, ayy bunayya aina kunta, ya, wahai anakku, kemana aja engkau pergi? Itu ayahnya sampai mungkin ayahnya ini ayahnya khawatir ada terjadi sesuatu karena anaknya kok nggak balik-balik gitu, padahal urusan di rumahnya juga, urusan di luar rumah itu belum selesai. Kelihatan lah bahwa belum ada yang mengerjakannya, ya. Kemudian qultu lahu, aku berkata kepada ayahku, ya abati, ya abat, marartu bi unasi yusalluna fi kanisati lahum. Aku tadi berpapasan dengan manusia-manusia, orang-orang yang sedang sholat, kata dia, yang sedang beribadah di dalam gereja mereka. Fa'ajabani, kata dia, aku terkaget-kaget, aku terkagum-kagum, ma ra'aitu min dinihim, apa yang aku lihat dari agama mereka. Kaget ayahnya gitu, ya, bahwa setelah sekian tahun, ini kan Salman sekitar 19 atau 20 tahun, jadi ternyata setelah dididik oleh ayahnya selama kurang lebih 20-an tahun atau 19 sekian tahun di dalam rumah, ternyata tidak membuat dia tertarik dengan agama lain. Nah, ini pentingnya kita ketika mendidik agama itu, ya tentu saja dengan pengalaman, bukan hanya dengan dogma-dogma saja. Kalau kita kekep anak kita di rumah gitu, ya, hanya dicekoki saja begitu, ketika dia keluar dan dia menyaksikan dengan mata dan kepalanya sendiri dan belum pernah dia merasakan belum pernah, ini adalah pengalaman dia keluar rumah itu, maka ini benturan-benturan yang pastinya akan membuat seseorang bereaksi gitu, ya. Jadi pendidikan yang sudah dia dapatkan itu kalau dilakukan di tempat-tempat yang steril, yang dia tidak berinteraksi dengan manusia lain, dengan agama lain atau kepercayaan orang lain, maka ini akan menjadi suatu kendala tersendiri. Sama seperti ketika anak kita sekolah, ya, pertama kali, ya. Ketika sekolah kan dia pulang hari pertama, macam-macam ceritanya kan, cerita bagaimana dia melihat teman-temannya yang lain, walaupun di sekolah Islam sekalipun, ya ada yang kok dia minumnya sambil berdiri, Bi, misalnya gitu. Kalau di rumah dididik minumnya selalu duduk gitu. Ketika ngelihat orang berdiri itu shock buat dia gitu, ya, karena di rumahnya semuanya begitu. Nah, itu kadang-kadang begitu, atau macam-macam lah celotehan anak-anak kan beda-beda gitu. Nah, sehingga seorang ayah atau ibu terutama itu harus bisa mengajaknya berdiskusi gitu, bukan itu salah itu misalnya, tapi berdiskusi dengan baik. Nah, kita lihat bagaimana ayah Salman menyikapi anaknya yang terkagum-kagum, kata dia, fa'ajabani, ajaib kalau kata orang Indonesia itu, ajaib, saya terkagum-kagum, ya, dengan agama mereka, ya, namanya dia baru pertama kali lihat gitu, ya. Nah, pertama kali lihat seperti apa reaksi bapaknya. Ai bunayya, kata dia, wahai anakku, laisa fi dzalika din khair, kata dia, tidak ada sedikit pun di dalam agama itu kebaikan. Dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Dia mulai menggunakan dogma-dogma yang tidak membuat anak itu akan puas. Jadi hanya dikatakan bahwa agama itu tidak ada baiknya sama sekali, sesungguhnya agamamu dan agama orang bapak-bapakmu adalah lebih baik daripada itu, kata dia, tanpa menjelaskan kenapa baiknya. Jadi ketika kita juga sedang berdialog dengan anak, ya, ketika bicara tentang Al-Quran, bicara tentang hadis, maka kita harus bisa memaparkan suatu argumentasi yang menenangkan dan masuk ke dalam akalnya. Kalau sekedar mengatakan itu buruk, ini baik, tanpa ada dalil, tanpa ada penjelasan yang masuk akal di usia anak itu, gitu ya. Kita ngomong sama anak kecil, mungkin shocknya baru nanti SMP, misalnya SD-nya SDIT terus, misalnya pesantren terus, tiba-tiba SMP-nya mendadak misalnya, ya, ke SMP yang umum itu. Jadi ada anak saya yang di sekolah umum juga, ya, karena ada kondisi-kondisi yang menyebab dia harus ke sekolah dasar umum. Wah, itu waktu pulang, wah, ada agama Buddha, katanya. Jadi di rumah, di sekolah sebelumnya, di SD-nya selalu ketemu muslim yang taat pula, karena orang tua aja nyekolahin ke sana kan pasti orang tua yang punya basic agama yang baik gitu, ya. Tiba-tiba dia ketemu anak baru itu, dia harus satu organisasi dengan orang Nasrani, orang Buddha dan sebagainya. Itu shock saya melihat itu kelas 7, ya, kelas 7. Wah, begitu. Ini orangnya begini ya cerita. Padahal udah SMP ini, ya. Kekagetan itu. Ya, akhirnya dia bisa menyesuaikan diri kan. Tahu bagaimana mengkomunikasikan. Dia yakin dengan Islamnya, tetapi dia bagaimana gitu
keki juga, mungkin kikuk gitu ya, duduk dengan orang-orang yang menurut dia. Nah, sekarang mulai dia bisa mengaplikasikan bagaimana lakum dinukum waliyadin diterapkan dalam konteks ketika harus duduk bersama di dalam OSIS ya. Dulu ada OSIS, kalau ini ada duduk bersama dengan orang. Berbeda dengan mungkin sebagian besar kita yang dari kecil sekolahnya nggak sekolah Islam. SD-nya SD negeri, SMP-nya SMP negeri gitu kan, SMA-nya juga SMA negeri. Kalau saya malah ekstrim lagi, SMA-nya Katolik gitu kan. Jadi ketika bersinggungan dengan Islam, justru ketakjuban itu muncul kepada Islam, bukan sebaliknya. Wah, ternyata lebih dahsyat ini setelah mengenal lebih dalam lagi. Nah, anak saya reverse gitu kan, SD-nya, TK-nya bagus, SD-nya bagus. Ketika SMP dia menghadapi kenyataan itu. Jadi I can relate to Salman, betapa dia kaget gitu. Nah, ini bagaimana kita mengkomunikasikan dengan baik sehingga anak ini tetap bisa menghormati manusia yang lain tanpa harus merasa minder gitu, misalnya kalau ada rasa minder terhadap agamanya. Nah, jadi bapaknya mengatakan punya agama mereka jelek gitu, agama kita bagus gitu ya. Ya mungkin benar, tapi caranya nggak gitu. Caranya harusnya tidak begitu, engaging the minds. Jadi beda kan kita ngajak anak, apalagi anaknya udah puluhan, usia puluhan, kalau sekarang mungkin kuliahan. Gimana nanti dia berhadapan dengan realita. Qultu lahu kallan wallahi innahu la khairun min dinina ya. Berkata ayahnya bahwa pokoknya lah istilahnya ya. Pokoknya demi Allah, kata dia, pakai demi Allah juga. Ini mungkin ungkapan Salman setelah masuk Islam kan, ceritanya setelah dia masuk Islam. Waktu itu sumpahnya mungkin dengan sumpah-sumpah yang berlaku di negeri itu, sesungguhnya agama yang paling bagus itu adalah agama kita. Jadi tanpa ada penjelasan kenapa, tanpa ada penjelasan bagaimana, ya, dan seterusnya. Faja'ala fi rijli qaidan. Bahkan lebih lanjut lagi bapaknya, karena khawatir anak ini terjadi sesuatu dengan dirinya, faja'ala fi rijli, maka dia meletakkan pada kedua gelang kakiku qaidan, ikatan, dipasung ya. Tsumma habasani fi baiti, kemudian aku pastikan untuk tidak keluar lagi dari rumah. Jadi melihat anaknya baru sekali seumur hidup dia keluar rumah ya, dalam waktu yang panjang setelah usia dewasa, malah terpesona dengan agama Nasrani, maka oleh ayahnya mengambil tindakan, bukan tindakan dialogis ya, tapi justru tindakannya fisik ya, fisikal. Jadi anak itu kemudian diisolir dan kemudian diikat ya. Tentu saja ini bagaimana mungkin suatu agama yang lebih bagus mengikat, memasung orangnya ya, dibandingkan agama yang buruk, yang diposisikan oleh ayahnya itu seperti agama yang buruk. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh dan tidak bisa kita melakukan tindakan-tindakan yang disproporsional ya, zalim. Dalam Islam tidak boleh orang la ikraha fid din, termasuk kepada anak kita. Itu harus diberikan suatu pemahaman yang ideal, suatu pemahaman konseptual dan keimanan yang menghujam, bahwa dia menyadari keunggulan agamanya berdasarkan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, fahamilah, pelajarilah bahwa tidak ada ilah selain Allah. Jadi bukan menyuruh katakanlah, tapi suruh pelajarilah dalam ilah. Jadi bagaimana anak itu dikasih kemampuan untuk bisa membuktikan, pertama untuk dirinya sendiri sebelum dia buktiin kepada orang lain, membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa agamanya, dinul Islam ini dalam konteks kita sekarang itu memang lebih sempurna, atau bukan lebih sempurna, paling sempurna di antara agama yang lain. Nah, ini mungkin mirip-mirip dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Banyak orang kebingungan bagaimana menjelaskan Islam kepada anaknya sendiri, sehingga akhirnya dikirim ke pesantren karena orang tuanya sendiri nggak tahu jelasinnya gimana. Nah, ini di satu sisi musibah juga, karena orang tuanya harusnya yang paling dekat kepada anak itu ya. Orang tuanya jadi dikirim pesantren itu untuk menambah ilmu, untuk wawasan. Tapi kalau masalah keyakinan kepada Islam harus dari orang tuanya. Tapi kadang-kadang ironis kita temukan orang-orang mengirim anaknya ke pesantren karena kewalahan. Zaman dulu tahun 80-an 90-an ya, saya tahunya kalau yang namanya teman sebaya dikirim ke pesantren itu biasanya anak nakal
Di kampung tuh terkenal anak nakal, maka dipesantrenkan. Kebayanglah itu pesantren diisi orang-orang nakal, anak-anak yang dianggap nakal gitu ya. Mungkin anak ini terlalu pintar, nggak bisa dikelola sama orang tuanya kewalahan, dikirim pesantren. Di pesantren ya udah asal terima aja. Ya pesantren zaman dulu nggak seperti zaman sekarang kan, pesantren. Jadi ketika saya mengenal Islam lebih dekat, justru kan setelah SMA ya. Setelah SMA, saya baru mengerti bahwa penjelasan tentang agama ini ya bukan semacam dogma saja, tetapi membuat para sahabat mengerti sirah, bagaimana para sahabat bisa menjelaskannya, bahkan mereka baru ngerti saya kenapa orang-orang siap mati untuk Islam gitu ya, bukan sekedar dogma, bahwa mereka meyakini kebenarannya gitu. Kemudian qala wa ba'athu ila an-nasara. Jadi di dalam ketika dia sedang dipasung oleh ayahnya di dalam rumah, aku mengirim kepada orang Nasrani. Bagaimana caranya kita tidak diberitahu. Mungkin dia nitip pesan kepada penjaga rumah atau asisten rumah tangganya ya, atau budaknya kalau ada budak waktu itu. Tolong sampaikan kepada orang-orang Nasrani ya. Faqultu lahum, sampaikan kepada mereka, idza qadima alaikum raqbun minasyam fa akhbiruni bihim. Kalau misalnya ada rombongan yang mau ke Syam, tolong kasih tahu kepadaku. Jadi dia sudah ada rencana untuk menyelinap keluar. Bayangkan itu, seorang anak bertanya kepada bapaknya, ya kayak lagu Bimbo ya. Ada anak bertanya kepada bapaknya gitu. Kemudian bapaknya nggak bisa jawab. Ya, jadi begitu. Jadi tapi ini terjadinya alhamdulillah bagus, karena Salman Al-Farisi tidak kemudian padam kesemangatannya untuk mencari kebenaran, karena waktu itu belum ada Islam, era sebelum kenabian. Jadi dia menitip pesan kepada siapa yang bisa dia titipkan pesan agar menyampaikan kepada para pendeta yang ada di dalam kanisah itu, di dalam gereja itu, tolong kalau ada rombongan yang mau ke Syam saya dikasih tahu, karena dia ingin meninggalkan itu semua. Faqadima alaihim raqbun minasyam, dan kebetulan ada rombongan tujar ya, rombongan dagang, ada rombongan dagang dari kaum Nasrani yang mau kembali ke Syam, dari Isfahan ke Mesopotamia dulu namanya, Irak ya, kemudian ke Syam, ke Suriah kali sekarang, nah, sana arahnya ke situ. Kemudian fa akhbaruni bihim, dan mereka aku mengirim pesan ya agar aku diikutkan dalam rombongan itu. Faqultu lahum idza qadau hawaijahum wa aradu raj'ata ila biladihim fa'adhinunihi. Ya. Jadi kata dia, kalau rombongan ini, ternyata jadi gini ceritanya. Rombongan ini justru dari Syam, sedang ada di Isfahan, mau balik lagi. Jadi kabar sampai bahwa ada rombongan dari Syam. Kata Salman, seandainya ya kalau urusan mereka sudah selesai, hawaijihim, kebutuhan mereka sudah selesai, maka dan mereka ada rencana untuk raji'ah, untuk kembali ila biladihim, ke negeri mereka, tolong kasih tahu padaku waktunya. Jadi dia ingin supaya tidak terlalu lama. Lepas kan pasti dicari lagi sama bapaknya. Nah dia ingin masuk rombongan itu supaya kalau bapaknya nyari udah nggak bakal ketemu. Karena kalau masih di sekitar Isfahan, bapaknya tadi diqan, bapaknya tadi kepala suku, dia bisa comot lagi istilahnya, sekalipun di dalam lingkungan orang-orang Nasrani. Jadi sudah sampai action plan. Ini menunjukkan bahwa Salman sudah dewasa. Dia bisa berpikir, dia bisa menentukan, bisa menimbang, sampai memutuskan ya, bahwa dia harus meninggalkan ayahnya sekali. Inilah ketika jawab pertanyaan-pertanyaan kepada sang anak ya, yang menyangkut tentang akidahnya, tentang agamanya, tidak bisa dijawab dengan baik, malah justru tindakan kasar yang dia dapatkan, maka ini akan menyebabkan krisis. Ya, berapa banyak orang tua zaman dulu ya kehilangan anaknya karena anaknya nggak bisa mendapatkan asupan, bukan asupan fisik ya, bukan asupan perut saja, tetapi asupan otak ya, dan asupan yang paling penting adalah asupan ruh, bahwa seorang itu harus puas dengan agamanya, harus bangga dengan agamanya, dan harus yakin sekalipun tidak ada orang lain. Nah inilah karakter Salman sudah bisa terpetakan dari awal, bahwa dia bahkan meninggalkan keluarganya pun, padahal dia keluarga berada, dia sudah punya kedudukan yang cukup tinggi ya, dari keluarga yang terkenal sekalipun, tetapi ternyata tidak terpenuhi kebutuhan ruhnya ya, ruhaninya. Jadi jangan sampai kita hanya membesarkan anak saja gitu ya, membesarkan fisiknya, tapi kemudian kita kehilangan ruhnya ya, ketika dia tidak mendapatkan apa-apa. Hatta sekalipun kita juga tidak cukup sering ya mendengar
mungkin tidak cukup sering lah. Adalah beberapa kali kita mendengar bahkan anak-anak yang di pesantrenkan juga sekalipun tidak mendapatkan asupan ruhnya yang cukup. Jadi dia berada di pesantren itu ya semata-mata karena keinginan orang tuanya. Jadi bukan keinginan dia sendiri. Ini juga yang perlu menjadi concern kita. Allah a'lam. Nah, setelah tiba waktunya, kemudian ada orang yang sampai kepada dia memberitahu, maka dia kemudian melepaskan diri. Jadi dia sudah bisa, mungkin dia diotak-atik sama dia kakinya itu. Fa'alqaitul hadida min rijli, kemudian aku lepas besi yang mengikat kakiku. Tsumma kharajtu ma'ahum, kemudian aku menemui mereka hatta qadimatis Syam, sampai kemudian berangkat ke Syam. Qultu man afdalu hadha hali ahli ma'af. Man afdalu ahli hadad din ilman, qalu al-usquf fil kanisa. Jadi berangkatlah mereka, singkat kata sampailah ke Syam. Sampai di Syam dia yang dia tanyakan pertama kali adalah man afdalu, siapa yang paling utama, ya, yang paling mengetahui tentang ahli. Jadi ahli di sini bukan keluarga tetapi yang mengetahui tentang hadad din, tentang agama ini yang tergolong ulama, jadi yang menguasai ilmu ini. Siapa yang paling menguasai ilmu ini, kata dia. Jadi pertanyaan dia konsisten. Jadi kalau kita tuh kadang-kadang suka begini, ada niat kemana gitu, tapi di perjalanan malah justru kehilangan esensinya karena kita lebih terbuai. Yang kita tanyakan indahnya pemandangan gitu ya, nikmatnya kuliner gitu ya, sampai kita lupa bahwa kita ke sana tuh mau belajar gitu. Tapi kalau Salman ini betul-betul ketika sampai di sana pertanyaannya bukan ini kok indah sekali negeri ini, siapa, macam-macam lah pertanyaan pelancong itu. Tapi malah justru dia mengatakan siapa di negeri ini yang paling mengetahui tentang agama ini. Qalu, mereka mengatakan al-uskuf. Jadi uskuf, kalau kita kan uskup ya, uskuf. Al-uskuf jadi pendeta fil kanisa, kata dia. Mungkin ada satu gereja di situ, ke sana aja kalau mau nanya. Ya. Qala faji'tuhu, kemudian aku datangi pendeta itu, faqultu lahu inni qad raghibtu fi hadzal din. Saya terpesona dengan agama, saya ingin tahu tentang agama ini. Fa ahbabtu an akuna ma'ak. Aku ingin menjadi hambamu. Jadi kata dia, seriusnya Salman itu karena dia sudah meninggalkan hidup ya, meninggalkan keluarga, meninggalkan agamanya sendiri. Jadi betul-betul dia ketika sampai ke sana ingin mengabdikan dirinya untuk agama yang baru. Kata dia, saya ingin menjadi milikmu, menjadi hambamu, kata dia. Wa akhdumuka fi kanisati, kata dia, saya ingin menjadi khadim. Fa akhdumuka, ya, khadim, khadimah itu pelayan. Aku ingin melayankan diriku kepadamu di dalam agama atau di dalam kanisa, di dalam gereja ini, kata dia. Fata'allamu minka wa usalli ma'ak. Aku ingin belajar ilmu denganmu dan aku ingin salat bersamamu. Maksudnya aku ingin beribadah bersamamu. Perhatikan kalimat-kalimat itu. Ini menunjukkan anak yang betul-betul determined gitu ya, betul-betul ingin, betul-betul komitmen ya untuk belajar agama. Jadi dia ke sana itu bukan melancong, bukan cari perempuan istilahnya, bukan mencari sesuatu hal yang lain, tapi fokus kepada agama. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala nanti bimbing ketemu Nabi. Jadi kita juga kalau kita serius di dalam agama ini, mesti dia serius itu bersungguh-sungguh gitu ya kan. Man jadda wajada, itu ada ungkapan Arab itu ya. Man jadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh, wajada. Wa-nya jangan dipisah. Saya banyak lihat nulisnya wa jada. Nggak ada artinya. Wa di situ bukan wawu yang artinya dan, wajad, wujud ya. Barang siapa jadda, man jadda, barang siapa yang sungguh-sungguh, wajada, bisa mewujudkannya. Itu kalau mau sederhana supaya ingat, supaya wawunya nggak dipisah dari jadda. Wajada itu fi'il ya, wajada, kata kerja. Nah, ini sungguh-sungguh, Salman sungguh-sungguh mencari, sehingga nanti dia mendapatkan lebih daripada apa yang dia pikir bagus. Gitu. Kita juga begitu, kalau kita sungguh-sungguh mau belajar apa tentang agama, sungguh-sungguh mencari guru, mencari sanad lah, kemudian membaca buku ya, kemudian minta dibimbing dan seterusnya, pasti Allah bukakan jalan ya. Pasti Allah bukakan dan mudahkan jalan itu rumus umum. Makanya banyak orang mu'alaf, ketika seorang profesor kafir sekalipun sungguh-sungguh ingin belajar tentang Islam, dapat agama ya. Dan sebaliknya juga bagi siapa yang menyederhanakan ya, menggampang-gampangkan, bisa jadi dia lepas ya, kehilangan apa yang selama ini dia miliki.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini masih bisa follow ya ceritanya. Kalau misalnya membingungkan, saya mundur retrace dulu ke belakang. Tapi kalau sudah masih bisa memfollow-nya, masih bisa mengikutinya, saya lanjut. Gitu dulu. Nah, hampir jadi pelayan di gereja ini ya. Ya, terakhir itu posisinya. Tapi ceritanya bisa diikuti ya, bisa diikuti. Iya. Bisa ya. Baik. Kalau nggak bisa tanya. Jangan sampai saya udah sampai mana tadi Ustaz, di depan saya bingung. Nah, di depan bingung. Tapi baru menyatakan bingungnya di belakang. Sekarang kalau ada kebingungan ya jelasin dulu. Ini saya coba supaya tidak, ini kesimpulannya jangan sampai udah selesai baru kesimpulannya apa. Enggak, kesimpulannya saya rajut di dalam penjelasan. Jadi saya ceritakan, saya langsung rajutkan ke dalam kehidupan saat ini. Kebetulan saya sedikit banyak merasakan, sebagian kecil lah saya merasakan. Ya, alhamdulillah waktu saya di Palembang dulu SMA-nya kan, SMA Severius itu tidak, hati saya tidak pernah cocok gitu dengan apa yang diajarkan di situ. Walaupun caranya soft, saya baru ngeh gitu, caranya itu sangat halus. Kenapa saya sekolah di situ? Ayah saya udah cari sekolah-sekolah yang lain nggak ketemu karena saya termasuk telat gitu. Ikut ayah pulang dari luar negeri sampai di Indonesia waktu itu nggak ada satu sekolah pun, sekolah Islam nggak salah pernah ditanyakan, dan negeri juga ditanyakan. Nggak ada yang nerima karena saya dianggap nggak punya ijazah macam-macam gitu ya, macam-macam lah, dan sudah terlambat. Satu-satunya membuka tangan adalah Saverius. Di Palembang SMA Saverius itu terkenal dulu ya, populer, terkenal, jago lah anak-anaknya. Dimasukin ke situ sama ayah saya. Setelah saya kuliah lagi di Jakarta dan kemudian mulai mengenal Islam justru ketika jauh dari rumah, beberapa kali ayah saya bilang minta maaf untuk masukin di Saverius. Saya bilang nggak ada yang perlu dimaafkan, itu semua perjalanan hidup. Malah justru itu yang membuat solid saya. Kalau dulu dari Sulu udah dicemplungin pesantren, bisa jadi saya kesel sama pesantren karena saya belum nggak punya background gitu untuk dicemplungi di sana. Kalau sekarang lain lagi ceritanya gitu. Jadi ya I can relate to that story gitu ya. Storynya Salman itu saya bisa hubungkan dengan sepenggal kehidupan saya yang Allah letakkan di situ ya, untuk menjaga dan supaya saya ingat betul masa dulu gitu, bahwa jangan main-main dengan akidah anak-anak. Jangan main-main. Alhamdulillah, paling tidak sampai di sini saya bisa. Baik, kalau semuanya tidak ada masalah, saya lanjut. Ya, baik Ustaz. Ya. Baik, saya lanjutkan. Qala wa kana rajula sau'in. Ternyata setelah kenalan, Salman baru tahu dia rajula sau atau su. Ternyata pendeta itu buruk, kata Salman. Waduh. Karena Salman serius gitu ya, jadi dia bisa melihat, ternyata pendeta ini nggak bener. Apa nggak benernya? Ya'muruhum bis-shadaqah, dia sering menyuruh orang sedekah. Jadi sering nyuruh orang sedekah. Wa yuraghibuhum fiha, ya. Tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Gitu. Kemudian fa'idha jma'u ilaihi syai'an minha iktanazu li nafsihi. Ketika sudah dikumpulkan harta sedekah itu, dia pakai untuk kepentingannya sendiri. Ada juga ini kasus-kasus begini di Indonesia saat ini. Tapi sudah ditulis sama Ibnu Hisham sekian ratus tahun yang lalu. 1250 tahun yang lalu kisah ini dituliskan. Jadi kata Salman, ini ternyata pastor ini tadi istilahnya, uskuf ini ternyata penggelap uang jamaah gitu. Ya'muruhum bis-shadaqah wa yuragibuhum fiha, menyemangati mereka untuk sedekah dan membuat orang lain senang dengan sedekah. Fa idza jma'u, ketika terkumpul harta tersebut ilaihi kepada dia, syai'an minha iktanazahu li nafsihi, tapi dia manfaatkan untuk kepentingan dia sendiri. Masya Allah ya. Ternyata kisah itu berulang. Kisah-kisah ini berulang. Hati-hati jadi pemuka agama juga gitu. Jangan sampai kita kemudian tergelincir ya. Jadi juga jadi seksi sosial juga ya Ustaz. Oh iya, kelihatannya bagus gitu yuk. Ayo sedekah, tapi dia sendiri mengambil uang sedekah itu. Kalau di Islam kan ada aturannya sebagai amilin kan. Kalau zakat itu sebagai amilin memang ada. Tetapi itu ada rumusnya, ada aturannya gitu. Bukan ambil tarik sedikit. Nah, itu yang dilakukan oleh pendeta uskuf di kota ini. Ya, diambil untuk kepentingan linafsihi, untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya katakan, walam yu'tihil masakin, ya, dan tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Hatta jama'a sab'a kilalin min dahabin wa warakin. Ya, sampai terkumpul 7
7 sak gitu ya, 7 karung besar gitu ya, emas dan warok ya, makanan lah atau inilah benda gitu ya, sampai terkumpul sebanyak itu, tetapi orang-orang miskin tidak mendapatkan bagiannya, tidak mendapatkan bagiannya, padahal dia kaya raya. Maka kata Salman, fa'abghadtuhu bughdan syadidan, aku sangat marah kepada dia dengan suatu kemarahan yang besar, kata dia. Ya, tidak lama setelah itu thumma mata, kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Fajtaman ilaihin nasaran, orang-orang Nasrani kemudian berkumpul semua, lihat finuhu dan menguburkannya. Fakultu lahum, kemudian aku berkata kepada mereka, inna hadza kana rajula sau'in, tahukah kalian bahwa orang-orang ini, orang yang dikuburkan ini orang jelek. Orang-orang bingung gitu kan, kok bisa jelek ya. Faqalu li, kemudian orang-orang berkata kepadaku, wa ma ilmuka bidzalika, apa dasar engkau berbicara seperti itu? Qala qultu lahum ana adullukum ala kanzi, kata, saya akan tunjukkan, ayo ikut saya, katanya, kan saya tunjukkan kepada di mana dia sembunyikan uang yang selama ini kalian sedekahkan untuk fakir miskin, untuk kebutuhan sosial, dia sembunyikan untuk diri sendiri. Maka aku bawa ke sana, aku tunjukkan, kata Salman, singkat kata, qalu, mereka berkata setelah melihat buktinya bahwa Salman nggak ngomong asal bunyi saja, wallahi, kata mereka, la nadfinuhu abadan, udah kalau begitu tidak usah kita kubur orang ini, karena kan syariat agama Nasrani itu salah satunya adalah menguburkan orang yang mati. Qala fasallabuhu wa rajamu'u bil hijarah, kemudian orang-orang meninggalkannya saja begitu saja, dilempari dengan batu-batu, udah nggak dikubur, nggak digali tanah, cuma ditumpuk-tumpuk batu saja begitu. Waja'u bi rajulin akhar, kemudian kami datangkan seorang laki-laki pendeta yang penggantinya, faja'aluhu makanahu, dan menggantikan posisi uskuf yang su tadi. Makanya kalau kita ada istilahnya ulama su, ya, ulama yang buruk, ulama yang menyuruh kebaikan dia sendiri nggak melakukannya, bahkan sebaliknya. Begitu. Fama ra'aitu rajulan la yusalli al-khamsa ara annahu kana afdala minhu wa azhada fid dunya wala arghaba fil akhirah wala aba lailan wala naharan minhu, ya. Maka ketika aku menyaksikan bahwa laki-laki ini tidak pernah tinggal gitu ya, tidak pernah tinggal sholatnya selama 5 waktu. Yang dimaksud di sini adalah bukan sholat 5 waktunya kita, tetapi penggambaran Salman bagaimana orang ini menjaga agama, ya. Kemudian aku mengetahui bahwa aku bisa memutuskan, aku bisa memastikan bahwa orang ini lebih bagus daripada yang sebelumnya, ya. Masih sama-sama pendeta juga ya Ustaz? Ya, pendeta juga pengganti. Tsumma hadaratul wafat, ya. Kemudian ketika dia meninggal dunia, aku datangi, fakultu lahu, kami masih ada di sana, fakultu lahu ya fulan inni qad kuntu ma'aka wa ahbabtuka hubban lam uhibbuhu syai'an qablaka. Nah, menjelang hadarat itu belum mati, baru ketika kewafatan mendatangi dia. Jadi orang yang kedua tadi, penggantinya tadi, menjelang meninggal dunia, ya, Salman mendatanginya dan berkata, faqultu lahu, aku berkata kepadanya, wahai fulan, wahai pendeta, dia disebut namanya, sungguh aku inni qad kuntu ma'aka, aku senang berada denganmu, wa ahbabtuka hubban lam uhibbuhu syai'an qablaka, dan aku mencintaimu lebih daripada kecintaanku kepada uskuf yang sebelumnya, ya. Wa qad hadaraka ma tara min amrillahi ta'ala, saya melihat bahwa engkau menghadirkan perintah-perintah Allah, jadi melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa ila man tusibi, ya. Adakah wasiat-wasiatku kepadamu, wasiatmu kepadaku, kata Salman, sebelum engkau meninggal dunia. Jadi Salman terpesona dengan yang pengganti ini lebih baik, orangnya lebih bagus gitu ya, agamanya lebih bagus, jaga sholatnya gitu, jaga ibadahnya gitu ya. Kemudian tadi ada kalimat orang ini tidak pernah menghabiskan malam dan siang kecuali untuk beribadah. Jadi beda
beda banget gitu dengan yang mati tadi, yang meninggal tadi. Seperti itu. Maka dia tanyakan, adakah wasiat-wasiatmu kepadaku? Ya. Wa bima ta'muruni, apakah perintahmu ya? Apa wasiatmu dan apa perintahmu untukku? Kata Salman. Qala ay bunayya, wahai anakku, wallahi ma a'lamu al-yauma ahadan ala ma kuntu alaihi. Demi Allah, kata dia, nampaknya yang masih beribadah seperti aku dan engkau itu sekarang ini hampir gak ada. Jadi agama Nasrani lagi merosot juga. Faqad halakan nasu wa baddalu wa taraku aktsara ma kanu alaihi. Ya. Nah, ketika manusia pada meninggal dunia, banyak orang yang meninggal, kata dia, maka yang tertinggal itu sebagian besar tidak tahu. Illa rajulan bil mausil, kata dia, banyak orang beragama Nasrani, ya, banyak sekali manusia di luar sana beragama Nasrani, tapi ada satu, kata dia, illa rajulan bil mausil. Nah, Mausil itu nama kota yang sekarang Mosul. Mosul itu di Suriah, ya, dekat perbatasan Turki agak ke utara. Suriah, Damaskus ke utaranya lagi. Kata dia ada tinggal satu kira-kira yang masih melaksanakan agama ini dengan jujur, dengan benar, agama Nasrani maksudnya, ada di Mosul. Wa huwa fulanun, disebutkan namanya, wa huwa ala ma kuntu alaihi fa alhaqu bihi, dia. Dan dia masih melaksanakan agama yang seperti kita lakukan. Maka aku usulkan untuk menemui dia, bertemu dengannya. Nah, disinilah Salman bergerak lagi. Maka Salman mendatangi Mosul, sama lagi kisahnya seperti itu. Ya, agamanya bagus, ibadahnya bagus, ya. Setelah menjelang meninggal dunia, Salman bertanya lagi, ada enggak wabima ta'muruni? Perkataan Salman itu sama. Wabima ta'muruni, apa yang kau ingin perintahkan kepadaku? Wa ila man tusibi, ya. Apa yang kau wasiatkan kepadaku, apa yang kau suruh? Kata dia, berangkatlah engkau ke Nasibin. Berangkat lagi ke Nasibin, itu udah di Turki. Dulu wilayahnya masih semuanya Bizantium. Sampai di sana sama, dia ketemu dengan orang yang baik lagi. Kemudian dia tanyakan lagi, ya, setelah menjelang meninggal. Jadi Salman punya banyak guru tuh. Berguru di Syam, tidak disebutkan kotanya. Coba saya cek dulu. Ya. Di Syam itu tidak disebutkan nama kotanya, tapi kemudian dia ke Mosul, kemudian ke Nasibin, sama dia bertanya seperti itu. Sampai di Nasibin orang pendetanya juga meninggal dunia. Ini pendeta-pendeta aslinya ini semuanya meninggal dunia pada waktu yang hampir berdekatan. Kata dia, berangkatlah dari Nasibin itu ke Amuriyah, itu juga di Turki. Karena dulu Turki itu negeri Turki yang sekarang ini, dulu orang Turkinya belum datang, orang Turkinya masih di Asia Tengah. Nah, sama dia sampai di situ juga bertanya lagi, kepada siapa aku harus mencari tahu, ya. Nah, di pendeta yang di Amuriyah tidak nyuruh ke pendeta lain. Kalau yang dari pertama kesuruh ke Mosul, dari Mosul ke Nasibin, itu bisa masih ada semua kotanya di dunia saat ini. Dari Nasibin ke Amuriyah. Nah, dari Amuriyah wasiatnya beda. Nah, apa kata dia? Ketika ditanya menjelang wafatnya, dia berkata, menjawab pertanyaan Salman, "Ai bunayya, wallahi ma a'lamuhu asbahal yauma ahadun ala mithli ma kunna alaihi minan nasama." Sejauh saya saat ini tidak ada lagi orang Nasrani kecuali kita yang melaksanakan agama ini sesuai dengan aslinya, ya. Kemudian amuruka bihi an ta'tiyahu walakinnahu qad adalla, kata dia. Aku mau memberitahu kepadamu ke tempat di mana yang justru sumbernya. Ya, kata dia, walakinnahu qad adalla zamanu nabi. Akan tetapi, kata dia, masa kita ini adalah masa yang hampir bersamaan dengan datangnya seorang nabi. Kata dia, wa huwa mab'utsun bidini Ibrahim. Kata dia, lebih dahsyat lagi karena nabi ini ngambil ilmunya bukan dari Nabi Isa, tapi langsung ngambilnya dari agama Nabi Ibrahim. Maksudnya keturunan Nabi Ibrahim, Ismail. Siapa lagi kalau bukan Muhammad SAW? Karena Nabi Isa bukan dari jalur itu. Ya. Kata dia, ini zaman sudah semakin dekat dengan akan turunnya seorang nabi yang dia itu diutus, ya, sebagaimana agama Nabi Ibrahim. Ya, yakhruju bi ardil Arab, kata dia. Tapi bedanya nabi ini keluarnya bukan daerah ini, kata dia. Bisa dibayangkan, ya, dari Iran ke Irak ke Suriah ke Turki, itu kan dari barat, dari timur ke barat, ke barat. Tiba-tiba
yang paling ujung nih, yang apa namanya Amuriyah ini mengatakan kamu harus ke negerinya bangsa Arab. Negeri Arab kalau dari Turki dari utara, Suriah, ya kan? Suriah itu mundur lagi ke selatannya lagi, Yordan. Dari Yordan ke selatan lagi baru masuk yang namanya, kalau orang Bizantium belum menyebutnya Arabia Felix, ya. Negeri Arab itu disebut Arabia Felix. Nah, atau kalau kita mengenalnya Jaziratul Arab. Kata dia, Nabi itu akan keluar dari bi'ardil Arab, kata dia. Nah, jadi ngasih tantangan nih kepada Salman, kalau kau ingin mencari yang kita laksanakan ini, kalau pendeta-pendeta udah nggak ada, kata dia, udah habis. Ya. Saya menyarankan, walaupun dia nggak ngomong, tetapi karena ditanya apa wasiatnya sebelum meninggal, dia mewasiatkan agar coba ke negeri Arab. Ya. Tapi nanti dia akan muhajarohu ila ardi baina harratain bainahuma nakhlun. Tapi kata dia, nanti dia nggak akan lama di negeri asalnya itu. Dia akan hijrah. Akan hijrah ke negeri di antara dua harrah. Negeri yang diapit oleh dua daerah kering. Tetapi di tengahnya subur. Ya, bainahuma nakhlun, banyak pohon kurma, kata dia. Bihi alamatun la takhfa, ya. Dia kata dia, Nabi ini akan memiliki tanda-tanda yang tidak akan tertutup, ya. Salah satunya kata dia, ya'kulul hadiyah wala ya'kulus shadaqah. Nabi ini cirinya, kata dia, ciri utamanya yang bisa kau cek itu, dia mau nerima hadiah tapi tidak akan mau memakan sedekah, ya. Wa baina katifaihi khatamun nubuwah, dan di antara kedua pundaknya, di bagian punggung, berarti di belakang leher ini, pas di belakang, di tengah-tengah, di bawah leher, ada khatamun nubuwah, ada tanda kenabian dikasih tahu. Fa in istata'ta, kalau engkau mampu, an talhaqo, ya, untuk menjumpainya, bitilkal bilad, di negeri itu, faf'al, berangkatlah. Nah, itu guru terakhir dia di Amuriyah, Nasrani, mengatakan enggak usah nyari-nyari pendeta lagi, kata dia, udah cukup kau sampai ke sini. Sekarang justru engkau harus mencari jalan lagi untuk sampai ke negeri Arab. Nah, itu perjalanan panjang. Jadi hikmahnya, ketika kita sudah tahu suatu kebenaran, kita tidak akan merasa capek untuk menemuinya. Ya, seperti misalnya tadi, saya dengar-dengar, maaf tadi saya belum mulai kan tadi, ibu-ibu ada yang membicarakan tentang apa ngajinya offline gitu ya. Nah, itu ya selama protokol kesehatan masih bisa dilaksanakan, itu lebih baik lagi, karena kehadiran kita itu sebagian dari pengajian kita. Jadi menghadirkan diri kita itu adalah bagian dari komitmen kita. Kalau sekarang kenapa online? Ya karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk menjaga juga protokol kesehatan. Tapi kalau memang sudah bisa dikelola dengan baik dan tempatnya bagus, maksudnya bagus, bisa nggak terlalu nggak terlalu sumpek lah istilahnya gitu ya, nggak bisa direnggangkan, tetap, maka datang itu lebih baik. Tapi cerita yang lain. Intinya Salman waktu itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini serius nggak nyari agamanya? Nah, kenapa? Udah jauh-jauh ke barat, harus ke selatan. Mundur dikit sebenarnya, mundur dikit baru ke selatan. Kita juga begitu kan kadang-kadang. Waduh, ada pengajian nih, berangkat nggak ya? Gitu kan. Banyak sekali tuh ininya yang gelayutin kan. Godaan. Iya, godaan banyak. Ya, nggak usah yang offline, yang online aja banyak godaan. Aduh, nyalain lagi, duduk lagi. Padahal sebenarnya kan kalau dia matiin videonya juga mungkin sambil baring-baring juga bisa gitu kan. Nah, tapi untuk itu saja kadang-kadang nggak bisa, ya berat untuk sebagian orang. Mungkin. Saya minum dulu sebentar ya. Ya kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana Salman? Gitu ya. Jadi kata guru terakhirnya itu yang di Amuriyah, fa inistato, kalau kau mampu, antal haqo, ya, supaya untuk menemui bitilkal bilad, tempat itu yang aku sebutkan tadi, faf'al, maka kalau kau bisa berangkat, kerjakanlah faf'al itu. Ya. Tsumma mata, kemudian dia meninggal dunia tidak lama setelah itu. Kemudian wa makathu bi amuriyata masyaallah an amkutha. Kemudian aku tinggal beberapa waktu di kota Amuriyah tadi. Kalau bahasa ininya Bizantiumnya Amorium. Kemudian tidak lama setelah itu, tsumma marra bi nafarun min kalbin tujar. Tidak lama setelah itu ada rombongan
orang Arab dari suku Kalb, ya, suku Kalb, pedagang-pedagang, tujar. Kemudian fa'a'taitumuha, kemudian aku minta untuk bersama dengan mereka, untuk ikut dengan mereka. Fahamaluni ma'ahum, mereka mengajak aku bersamanya, membawa aku bersama mereka. Hatta idza balagu wadiyal qura zalamuni, sampai ke daerah namanya Wadil Qura. Nah, Wadil Qura itu, Wadi Al-Qura itu posisinya di utara Khaybar. Jadi kalau kita lihat peta Madinah, utara Madinah itu ada Khaybar, utara Khaybar itu ada Wadi Al-Qura. Nah, di Wadi Al-Qura itu udah masuk wilayah Jazirah Arab. Jadi dari Amuria terus ke selatan Nabi, sampai ke perbatasan Jazirah Arab, masuk sedikit lagi tapi dari jalur lain, dari Dumatul Jandal, masuknya bukan dari Tabuk. Jadi ada dua tuh masuknya ke Madinah itu dari peta kuno tapi. Nah, sampai di tempat namanya Wadi Al-Qura zalamuni, mereka menzalimi aku. Nah, ini orang-orang Arab ini kan belum masuk Islam, Nabi belum diutus. Dia masih orang-orang yang berkhianat. Mungkin karena mereka melihat ini Salman ini kan orang asing. Biasanya orang asing itu kan suka dipalakin tuh kalau di daerah-daerah yang lain. Dibully ya. Dibully, dipalak, diperes, macam-macam lah. Nah, ini benar-benar ujian bagi Salman, ya. Manusia kan diuji terus gitu kan sampai dia Allah ridho. Ya. Faba'uni min rajulin Yahudi. Kemudian aku dijual sama mereka. Jadi budak nih. Diambil harta bendanya, kemudian saya lewati tadi. Saya lewatkan satu baris tadi. Jadi waktu dia bertemu dengan orang-orang Arab dari suku Kalb tadi, fa'utikum biqarati hadhihi wa gunamati hadi. Jadi kata dia, aku janjikan kepada mereka kalau mereka membawa aku ke negeri mereka, akan aku berikan baqarah, sapi-sapi, dan kemudian ghanam, kambing-kambing. Nah, jadi ada ongkosnya tuh. Jadi Salman Al-Farisi memberikan ongkos. Nah, mungkin karena itulah akhirnya hartanya dirampas, dia yang sendiri ditawan dan kemudian dijual kepada orang Yahudi dalam status sebagai abdan, sebagai budak. Fakuntu indahu, dia bawa aku bersamanya. Jadi orang Arab tadi ke tempat lain. Nah, memang sudah qadarullah, diambil sama suku Yahudi. Kita tahu Yahudi tinggalnya di daerah situ, ditinggal di sekitar Yastrib, yang itu Madinah. Jadi terkadang kita nggak bisa juga atur kita itu akan sampai kepada kenikmatan itu lewat mana, gitu kan? Kenikmatan beragama, gitu kan? Ada yang masuk SMA Katolik dulu, sehingga waktu dia ngerasain Islam tuh enak banget, wah ini dia nih, gitu kan? Nah, ada yang masuknya kan jatuh-jatuh dulu, gitu kan? Semuanya kita ketika berhimpun di dalam Islam itu, ya, berhimpun dalam barisan, udah kayak lagu aja, berhimpun dalam barisan, ya. Sampai di dalam suatu tempat itu kan masih beda-beda kan. Makanya ada ungkapan zaman dulu banyak jalan menuju Roma. Kalau Roma itu diibaratkan kebenaran, banyak jalan orang untuk sampai ke sana, ya kan. Ada yang dari Perancis, ada yang dari Swiss gitu kan, macam-macam. Sama ketika itu orang bisa sampai ke sana itu dalam keadaan seperti apa? Ya. Salman sampai ke sana dalam kondisi sebagai seorang budak, gitu. Tetapi ini bukan suatu, dibandingkan dengan nanti dia bertemu dengan Rasulullah dan berinteraksi dengan Nabi, itu kesulitan-kesulitan hidup yang dia nanti sudah lalu itu hilang, gitu. Sama ketika kita susah payah kan sekolah gitu ya, tapi ketika wisuda hilang kan, capeknya itu hilang. Sama ketika kita kuliah gitu kan, hari demi hari susah gitu kan. Makanya kalau ada orang yang kuliahnya nitip absen gitu, kerjaan nitip bikin kerjaan itu kan, waktu wisuda dia hampa. Kenapa? Karena semua yang mengantarkan dia sampai ke titik itu bukan dia yang mengerjakan. Beda ketika orang sampai ke titik itu dia kerjakan. Makanya anak kita juga jangan kita manja, ya, sehingga dia betul-betul merasakan bahwa pendidikan itu perjuangan, gitu. Nanti ketika wisuda dia ada kenikmatan tersendiri bahwa usaha-usaha dia dan tentu saja doanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya menghasilkan. Jadi Salman masuk ke sana, masuk ke kota, ke negeri Arab, ke dekat Madinah itu dalam keadaan sebagai abdan, ya, sebagai seorang budak. Fakuntu indahu, aku ikut bersamanya. Wa ra'aitu nakhla, dan aku saksikan pohon-pohon kurma. Ya. Faraja'tu an yakuna baladalladzi wasafa ila sahibi, kata dia. Ketika aku menyaksikan pohon-pohon kurma yang banyak sekali, ya, banyak sekali di Madinah waktu itu, di dekat Madinah, di sekitar kampung orang Yahudi. Aku hanya
aku berharap, farajautu, bukan farajatu kan, farajautu, aku berharap, ya, I wish gitu ya. Ya, saya berharap an yakunal balad, bahwa negeri ini adalah sebagaimana wasofa yang dijelaskan, wasofa li sahibi. Saya berharap inilah negeri yang diwasiatkan oleh sahabatku itu, yaitu pendeta dari Amuriyah tadi. Dia menganggapnya sebagai sahabat atau guru. Ya. Nah, inilah orang, ya, orang yang berharap kebaikan itu selalu optimis bawaannya, sekalipun dia statusnya sebagai budak. Ya. Makanya tadi di dalam pembukaan mukadimah di awal kan saya katakan, semoga kita diberikan rezeki oleh Allah berupa kesyukuran, gitu kan? Rasa syukur itu mahal. Banyak orang kaya raya tapi karena tidak ada rasa syukur, dia menganggap kehidupannya hampa. Banyak orang-orang miskin yang kategorinya itu miskin, gitu ya, dengan keseharian kesederhanaannya, tapi dia merasakan nikmat setiap hari. Ya. Ada orang yang makan makanan berlimpah tapi nggak pernah tenang hatinya. Ada orang yang cuma istilahnya makan sangat ringan, sangat sederhana, tapi ini merasakan kenikmatan. Ini Salman, status budak sampai ke sana, tapi hatinya berbunga-bunga. Wah, jangan-jangan ini tempatnya. Idh qadima alaihi ibnu ammilah min Bani Quraidah. Nah, sekali waktu aku sedang bersama majikanku, tiba-tiba mendatangi kami anak dari pamannya, yaitu dari Bani Quraidah. Wah, Bani Quraidah, nah berarti Salman ini tinggalnya masih di luar kota Madinah, di luar kota Yasrib. Nah, kali ini didatangi oleh saudara, anak dari paman Yahudi tadi, yaitu Bani Quraidah. Bani Quraidah adalah salah satu di antara suku Yahudi yang ada di Madinah. Berarti ini makin dekat nih apa yang terjadi setelahnya. Minal Madinah. Nah, ini disebutkan, saya kecepatan berhentinya. Min Bani Quraidah minal Madinati. Ya. Fa'abta'ani minhu fahtamalani ilal Madinah. Dibelinya aku dari sekian banyak budak yang dimiliki oleh Yahudi yang dipilih Salman, dibeli Salman. Aku dibelinya sehingga aku dibawanya ke Madinah. Jadi yang dilihat oleh Salman tadi, mana ya kira-kira negeri yang banyak kurma di luar Madinah? Mungkin di Khaybar itu, karena Khaybar kan pemukiman Yahudi juga. Dan di Khaybar itu kan Rasulullah kan sampai mendapatkan beberapa kebun. Nah, itu kemungkinan di sana. Yahudi kan ada banyak di Khaybar, dan Khaybar juga termasuk subur tanahnya. Nah, tapi dia supaya lebih dekat lagi ke tempat di mana Rasulullah nanti hijrah, ya, dibeli oleh keluarga Yahudi ini, masih kerabat Yahudi ini dari Bani Quraidah. Karena ada Bani Qainuqa, Banu Nadir, sama Banu Quraidah, 3 suku besar Yahudi yang ada di dalam kota Madinah. Sampailah dia di sana. Wallahi ma huwa illa an ra'aituha fa'araftuha bisifati sahibi. Semakin yakin lagi aku ketika melihat kota Madinah. Karena apa? Kalau di Khaybar nggak ada tanah tandusnya, kan baina harratain tadi bahasanya. Kalau di Madinah makin yakin lagi Salman. Kenapa? Daerahnya subur, diapit 2 tanah tandus. Semakin yakin lagi ketika, wah ini nih lebih pas lagi. Fa'aqamtu biha, dan aku tinggal bersamanya di situ. Fabu'itha Rasulullah SAW. Nah, jadi aku sedang tinggal bersamanya ketika Nabi SAW, tapi ini kan Salman itu kan baru tahunya nanti kan. Tapi dia mengatakan pada saat itulah Rasulullah diutus. Berarti usia Rasulullah 40 tahun. Ya, setelah 40 tahun Rasulullah diutus sebagai Nabi di Mekah. Salman pada saat yang sama masuk Madinah sebagai budak dari Yahudi Banu Quraidah. Fa'aqama bi Makkah ma aqama. Ya, sebagai yang kami ketahui, Rasulullah tinggalnya di kota Mekah. La asma'u lahu bi dzikri ma'ama ana fihi min syughlir raqq. Dan aku selama itu tidak tahu, tidak pernah mendengar apapun tentang Muhammad SAW, karena aku pun berada di dalam perbudakan. Jadi ya sibuklah. Syughli itu kan kesibukan aku sebagai seorang budak. Tsumma hajara ilal Madinah. Jadi ceritanya dipercepat. Setelah 10-13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, ini Rasulullah hijrah. Wallahi inni lafi ra'si. Loncat. Benar, ilal Madinah. Demi Allah, ya. Ketika apa istilahnya nih? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah,
Demi Allah aku waktu itu sedang manjat pohon, ya. Li sayyidi, aku sedang mengambil buah-buahan atau kurma, aku lagi manjat gitu, naik ke atas, terus mengambil kurma itu di atas, sedang di atas lah, sedang kerja mengambil kurma. Ketika berita tentang kedatangan Nabi ke Madinah, kita tahu kedatangan Rasulullah ke Madinah kan setelah kontak dengan kaum Ansor, ya. Setelah kontak dengan kaum Ansor, jadi kaum Ansor pun sudah siap untuk menerima Nabi di Madinah. Nah, itu kisahnya seperti itu. Amalu lahu fi ba'dil amal. Aku sedang melakukan apa yang aku sedang lakukan, ya, pekerjaanku, kebiasaanku sebagai seorang budak. Wa sayyidi jalisun tahti. Sedangkan majikanku sedang duduk di bawah pohon itu. Ittaqbala ibnu ammi lahu hatta waqafa alaihi, ya. Kemudian datanglah anak pamannya tadi lagi, yang lain lagi, sampai kemudian dia tinggal bersamaku. Kemudian dia berkata, jadi Salman di atas pohon, ada dua Yahudi lagi ngobrol di bawah, satu tuannya, satu lagi saudara, masih kerabat dari tuannya itu. Yang satu berkata, ya fulan qatalallahu bani Qailah, tadi. Demi Allah, kata dia, semoga mati suku Qailah. Nah, itu ungkapan saja. Maksudnya apa? Orang-orang Arab. Ya, semoga orang-orang Arab pada mati, kata kita. Kenapa Yahudi ngomong begitu? Wallahi innahum al'an la mujtami'una bi Quba. Orang-orang Arab lagi ngumpul semua di Quba. Rasulullah ketika masuk ke Madinah, pertama kali kota yang disinggahi Nabi adalah Quba. Quba, Rasulullah membangun masjid pertama di situ. Baru nanti Rasulullah setelah 13 hari apa 12 hari, ada yang mengatakan 5 hari, kemudian baru Rasulullah ke Madinah. Jadi kata Yahudi ini, orang-orang Arab ini, semoga mereka mati semua. Kenapa? Mereka lagi ngumpul di Quba, ala rajulin, mengerubungi seorang laki-laki itu Nabi, qadima alaihim min Makkah, datang dari Mekah, al-yauma, hari ini, yaz'umuna annahu nabi. Jadi orang ini dialog orang Yahudi dengan orang Yahudi yang lain ketika Salman masih di pohon tuh, masih metikin apa yang dia petik di atas pohon. Dia dengar ke bawah. Karena Salman kan punya ilmu. Walaupun dia seorang hamba sahaya, tapi hamba sahaya yang berilmu, pernah belajar di berbagai di berbagai gereja dengan berbagai rahib yang baik maupun yang buruk, dia tahu juga, gitu kan. Sampai dia kemudian ke situ. Jadi dia mata dan telinganya ini, ya, pendengaran dia selalu awas mendengar informasi tentang ada nggak Nabi. Nah, ternyata di hari itu, kata Salman, aku mendengar Yahudi dengan Yahudi saling ngobong di bawah. Mungkin mereka nggak sadar kalau Salman di atas, gitu kan. Kata dia, celaka orang-orang Arab. Mereka lagi kumpul di Kuba mengerubungi satu orang laki-laki, yang laki-laki itu mendakwah dirinya sebagai Nabi. Nah, orang Yahudi juga sebagaimana Nasrani kan megang kitab, dan semua kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya itu selalu ada informasi tentang nabi penutup, yaitu ada Munhamanah, gitu ya, ada Ahmad, nama-namanya macam-macam. Tapi yang jelas satu, menunjukkan satu orang, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Itu pertama kali kata Salman, aku mendengar nama Muhammad. Oh, namanya Muhammad. Cocok nih, katanya. Tinggal Salman kan harus membuktikan apa benar kata gurunya yang terakhir tadi kan. Kau harus buktikan Nabi itu benar apa enggak. Salah satunya katanya dia nggak mau makan sedekah, maunya menerima hadiah. Yang kedua, ada tanda di belakang punggungnya dan kenabian dan sifat-sifat kenabian yang lain. Falamastami'uha, ketika aku mendengarkan dialog mereka itu, akhadhatni al-urawa, ya. Tiba-tiba apa yang aku pegang itu jatuh, lepas. Sesuatu yang lepas dari aku. Apa dahan, apa ranting, atau mungkin setandan kurma jatuh ke bawah. Bruk, gitu. Kaget dia mungkin, waduh. Ini kan mimpi lama, apa istilahnya? Cita-cita, ya, ibarat kalau kita tuh kan ibaratnya kalau kita lagi misalnya lari, misalnya itu maraton gitu, lari jauh. Terus kita sudah melihat garis finish tuh kan, hati berdebar-debar gitu kan, aduh sebentar lagi nih bisa istirahat nih, gitu. Kata Salman begitu mendengar, wah ini yang diceritakan sama guruku yang terakhir ini, dan guru-guru sebelumnya kan, yang pendeta-pendeta Nasrani. Gugup dia, jatuh sesuatu barang dari atas itu. Nah, kemudian Ibnu Hisham menjelaskan urawa itu adalah ar-ra'datu minal bardi wal intifad. Ya, jadi sesuatu barang jatuh diakibatkan yang megangnya gugup. Orang Arab nih dengan satu kata aja ceritanya bisa panjang, gitu ya. Makanya orang Arab pandai-pandai bercerita.
Jadi kalau kita kan harus nyeritainnya panjang lebar itu. Dahan ranting jatuh karena dipegang oleh orang yang gugup. Kalau orang Arab al-urawa, oh itu maksudnya urawa gitu. Sederhana gitu apa pengungkapannya. Tapi karena Ibnu Hisham memang ahli bahasa ya, ahli nahwu. Jadi dia mengetahui sumber-sumber bahasanya. Jadi barang itu jatuh tentu saja membuat kaget orang yang oh ternyata ada Salman di atas, ada budak gitu kan dia. Suruh turun. Kenapa jatuh ini? Salman nggak mau cerita. Dia khawatir kan cerita ini akan menjadi suatu hal yang. Tapi ya terlihat itu dari Salman bahwa dia bukan sesuatu hal yang aneh gitu. Maksudnya ini sesuatu hal yang spesial gitu buat Salman gitu ya. Faqadiba sayyidi, pokoknya tuanku itu marah kepadaku ya. Falakamani lakmatan syadidatan. Dia marah dengan marah yang benar-benar marah. Mungkin ini dia merasa bahwa kalau yang jatuh itu orang kan bisa nimpa dia itu, untung yang jatuh itu sebuah dahan, suatu ranting itu. Malaka walihadza, kata dia ya. Kenapa kau bisa menjatuhkan ini? Kalau kau yang jatuh lah istilahnya itu, kalau engkau yang jatuh apa yang terjadi? Akbala ala amalik ya. Kemudian aku kembali kepada tugasku. La syai'a, kata dia. Oh enggak ada masalah, mohon maaf, kata dia. Tolong maaf Tuhan gitu ya. Innama aradtu an astathbatahu amma. Aku hanya saja terkaget-kaget saja dengan pembicaraan. Nah, pintar Salman, dia tidak ceritakan semua. Karena kalau diceritakan kepada Yahudi itu kan orang-orang yang pintar-pintar juga, yang tahu, yang baca kitab. Jadi kalau diceritakan dia bisa menghubungkan antara satu dengan satu. Salman bisa celaka itu. Jadi Salman menutup diri. Pintar itu berarti dia sudah tahu bahwa ilmu yang dia miliki ini tidak selalu bisa diumbar-umbar. Ya. Terutama kepada orang-orang seperti Yahudi yang tentu mereka merasa tidak mau disaingi secara keilmuan. Sebagaimana mereka sering mengatakan kepada suku Aus dan Khazraj kan. Aslinya kan Yahudi ini mengklaim bahwa nanti akan ada nabi, karena mereka tahu akan ada nabi yang nantinya dari kalangan Yahudi. Gitu. Nah, ketika ternyata nabi ini dengan kebenaran, dengan tanda-tandanya itu muncul dari suku Quraisy, maka Yahudi ini kemudian mendengki kepada mereka. Gitu. Jadi Salman cukup cerdas untuk tidak menceritakan ini kepada Yahudi. Allahu a'lam. Wa qad kana indi syai'un qad jama'tuhu ya. Kemudian aku memiliki harta yang sudah aku kumpulkan waktu itu, sudah lama aku kumpulkan. Nah, jadi kan untuk ngetes itu kan harus ngasih kan. Nggak mungkin dia nyuruh orang Yahudinya tuannya tolong kasihin ke sana, siapa dia. Jadi dia ada kelebihan dia simpen, baru dia beli. Kenapa? Kalau ada momen ketemu Nabi ini dia mau mengetesnya. Maka kata Salman, aku sudah lama kumpulkan itu. Falamma amsayta akhadtu, ketika mulai sore dia udah nggak kerja lagi, sudah sedikit pekerjaannya, maka aku bawa itu. Tsumma dhahabtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bawa mungkin makanan atau sesuatu yang akan dia berikan menghadap dengan Nabi, karena Rasulullah sudah di Madinah kan. Rasulullah hanya beberapa hari saja di Kuba. Wa huwa bi Quba, masih di Kuba dia datang. Wa huwa bi Quba, jadi dia datang ini ke Kuba, jauh itu berarti dulu jauh di luar kota Madinah. Fadakhaltu alaihi, aku mendatangi kepada dia. Faqultu lahu innahu qad balaghani annaka rajulun shalih. Dia langsung dia menghadap Nabi. Aku berkata kepada Muhammad, belum dia akui sebagai Nabi karena belum terbukti kan. Nah, yang saya tahu sampai kepadaku berita bahwa engkau adalah seorang laki-laki soleh, kata dia. Nah, gitu. Wa ma'aka ashabu laka, dan engkau punya pengikut berupa sahabat-sahabat. Ya, kata dia, ghuraba'u dzabu hajatan. Ya, kalian baru saja datang dari tempat yang jauh, maka berhak, kata dia, berhak untuk mendapatkan berhak untuk mendapatkan istilahnya hajat, ada terpenuhi kebutuhannya, berhak terpenuhi. Wa hadza syai'un, saya punya sesuatu, kata dia, qad kana indi lis shadaqah, saya sedekahkan. Dia cek dulu nih, saya sedekahkan ini. Pinter Salman, otaknya cerdas. Dia ngomong, kau laki-laki soleh gitu kan, jalan dari jauh, ada pengikutmu, itu para kaum muhajirin kan, pengikutmu jalan dari tempat yang jauh, susah gitu kan, wajar kalau keperluan kalian dipenuhi, maka ini buat kalian, kata dia, saya sedekahkan. Nah, secara letterlock dia sebutkan sedekah. Fara'aitukum ahaqqu bihi min ghairikum, tidak ada orang yang lebih berhak untuk mendapatkan daripada kalian.
Salman bikin ini juga, bikin membuat satu skenario, gitu. Faqala Rasulullah SAW, kemudian berkata Rasulullah SAW li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, kulu, kata Nabi, makan. Berarti Salman bawa makanan tuh, syai'unnya tadi. Kan dari awal kita nggak dikasih tahu, dia cuma ngumpulin aja, mungkin ngumpulin uang di Kuba, dia beli. Kalau ngumpulin makanan kan busuk, dia mungkin ngumpulin uang, beli makanan, kasih. Ternyata Rasulullah memerintahkan sahabatnya makan, kata Nabi. Wa amsaka yadahu falam yakul, ya. Tapi dia nahan diri, dia gak makan, kata Salman. Seneng banget Salman, kenapa? Cocok beritanya itu. Kayak kita kan, kita setelah berhari-hari berbuku-buku dibaca, nggak ngerti, tiba-tiba ngerti gitu. Nah, itu kebahagiaannya itu seperti itu. Maksudnya ini toh, gitu. Sama seperti itu kegembiraan Salman, ya. Wah, ternyata dia nyuruh orang lain makan karena tidak ada halangan sahabat untuk makan sedekah, ya. Tapi Rasulullah, ya, dia menahan, fa'amsaka yadahu, maksudnya tangannya mungkin dilipat atau apa, ya, falam yakul, dia nggak ikut makan. Diperhatiin sama, yang diperhatikan Salman hanya Rasul, yang lain nggak peduli dia cuma mau ngecek ini saja, ya. Qala faqultu fi nafsi, aku berkata kepada diriku, kata Salman, hadhihi wahidah, satu sifat sudah berhasil aku buktikan, dia nggak makan sedekah. Begitu ilmu Salman masa Islamnya aja gitu, ya, sampai harus ngetes Nabi. Kita bisa bikinin kuis, siapa yang sebelum masuk Islamnya ngetes Nabi. Banyak orang nggak kepikir, siapa berani ngetes Nabi, gitu kan. Nah, ini kan posisinya Rasulullah sudah jadi Nabi, jadi Salman melakukan tajribah, merupakan satu eksperimen. Berbunga-bunga hatinya, tapi belum langsung, karena dia sudah pernah ketemu pendeta buruk, pendeta baik, dia udah pernah ketemu, jadi dia juga menahan diri dari kebahagiaan. Gimana itu? Menahan diri dari kebahagiaannya, padahal dia mungkin ingin luapkan saat itu untuk, ya Nabi, gitu, saya sudah dari sini. Tahan dulu sama dia, baru satu, kata dia. Makanya, tapi sudah senang, ya. Hadhihi wahidah, ini satu tanda. Qala tuman saraftu anhu fajama'tu syai'an. Kemudian aku pergi, aku tinggalkan dan aku kumpulkan lagi. Jadi bekerja lagi. Salman kan budak, dia dapat duitnya dikit-dikit kan, gak bisa ke ATM langsung ngambil duit gitu. Bukan orang kaya, dia harus kumpulin lagi. Masya Allah, perjuangannya itu loh, untuk sekedar memeluk Nabi. Kalau kita di depan Nabi, kita tahu itu Nabi, langsung peluk, gak pakai tes. Salman karena kehidupannya keras, bapaknya memasung dia, ketemu pemuka agamanya ternyata nilep duit jamaah itu. Sampai ke ujung dia nggak cepat langsung. Inilah kehebatan Salman. Makanya Rasul cintanya kepada Salman itu luar biasa. Karena Salman cerita ini, kisah ini kan, Salman kultu dari tadi kultu, saya. Bukan orang lain lagi ceritain. Ini apa istilahnya, first person, dari pelaku sejarahnya. Jadi sahabat yang dengerin itu terpana, ya. Waduh, Salman enak banget ya, hebat banget gitu. Bukan enak banget ya, panjang banget, berat sekali gitu. Kemudian aku kumpulkan lagi sedikit demi sedikit. Wa tahawala Rasulullah SAW ila Madinah. Ternyata Rasulullah sudah dari Kuba kan pindah ke Madinah. Kemudian thumma ji'tuhu bihi, kemudian aku datangi di Madinah dengan barang-barang itu, dengan makanan itu. Faqultu lahu inni qad ra'aituka la ta'kulus shadaqah. Muhammad, aku melihat kau tidak suka dengan sedekah, tidak mengambil sedekah. Fa hadhihi hadiyatun, kata dia, ini hadiah saja deh. Kemarin, ternyata dia ngomong kepada Nabi kan, sepertinya kau tidak makan sedekah. Kalau begitu, kali ini makanan ini aku berikan kepadamu sebagai hadiah, ya, kata dia. Akramtuka biha, aku memuliakan engkau, mengapresiasi prinsip-prinsipmu, ya. Sekarang aku berikan kepadamu hadiah. Qala fa akala Rasulullah SAW minha. Aku lihat dia makan sama keluarga, sama sahabatnya, makin berbunga-bunga lagi Salman. Wa amara ashabahu fa akalu ma'ahu, mengajak sahabatnya untuk makan bersamanya. Qala qultu fi nafsi hatani thintani. Ini tanda-tanda kedua, kata dia. Salman sampai nandain sebegitu. Tsumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bibaqi al-Gharqad. Sekali waktu aku bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sedang ziarah kubur. Barqi Gharqad.
Baqi Gharqad itu nama lain dari kuburan yang di dekat Masjid Nabawi SAW. Jadi lupa namanya. Ada yang masih ingat masjid sebelahnya Masjid Nabawi itu apa namanya? Baqi itu. Baqi. Nah, tapi ada tambahannya, ada istilahnya Baqi al-Gharqad. Jadi Rasulullah lagi di Baqi, di pemakaman Baqi qad tabi'a jinazatan. Rasulullah lagi mengantarkan jenazah rajulin min ashabihi. Ya, sedang mengantarkan jenazah salah seorang dari sahabatnya. Alayya syamlatani li. Saya sudah tahu 2 tanda, kata Salman. Enggak makan sedekah tapi makan hadiah. Wa huwa jalisun fi ashabihi, lagi duduk bersama sahabat yang lain di Gharqad tadi, di Baqi tadi. Fasallamtu alaihi thumma tadartu anzuru ila dhahri. Ya, aku mengucapkan salam. Ya, kemudian aku mengitarinya, duduk di belakangnya sengaja untuk melihat. Hal ara al-khatam alladhi wasafa li sahibi. Aku ingin mencari tahu, ya, karena Bapak Rasulullah pakainya lagi berpakaian longgar, jadi aku sengaja ke belakang Nabi untuk melihat apakah siapa tahu Rasul lagi menerin bajunya terus nyembul atau tidak. Jadi kata Salman, aku mencari tahu apakah di belakang itu ada khatam. Memang di punggung Nabi, pas di tengah-tengah sini, di belakang tengkuk ini ada tanda benjolan daging yang benjol, tapi bukan tumor, bukan apa, ya, benjolan sebesar ini. Kalau disebutkan di dalam hadis yang lain itu, di dalam riwayat itu sebesar kalau kita bekam. Tapi kalau bekam kan setelah berapa hari hilang. Nah, ini nggak pernah hilang-hilang. Inilah tanda kenabian dari sejak Rasulullah masih kecil. Falamma ra'ani Rasulullah, tapi Rasulullah melihat aku. Ngapain Salman biasanya di depan, duduk belakang? Ya, istadbartuhu arafa anni astathbitu fi syai'in wusifali. Tapi Rasulullah sudah tahu, ya, Salman ngapain ke belakang? Apakah Salman ingin melihat tanda-tanda kenabianku? Ya, fa'alqa rida'ahu an dhahrihi fanadhartu ilal khatami fa'araftu. Rasulullah sengaja mundurin bajunya, ya, dimundurin gitu, dilonggarin ke belakang, mungkin ke belakang, terlihatlah olehku. Fanadhartu ilal khatami fa'araftuhu fa'akbabtu alaihi uqabbiluhu wa abki. Dari Salman, ketika aku sudah lihat ada tanda itu, ya, kemudian aku jatuh kesenduanku, kemudian aku memeluknya, kemudian aku menangis. Jadi Salman baru dia betul-betul yakin 100% ini nabinya. Peluk Rasulullah, jatuh tangisku. Ini kalau dibuatkan kayak puisi-puisi gitu yang jago-jago bikin itu, mendayu-dayu, mungkin di sini kita nangis semua. Saya tidak bisa yang begitu. Faqala li Rasulullah SAW, tahawwal, kata Nabi. Ya, tahawwal, ceritakan, kata Rasulullah. Tell me of your story. Gitu. Ceritakan kisahmu Salman. Karena Rasulullah juga sudah punya feeling mungkin. Di antara sahabat itu, yang ngetes sedekah, yang ngetes cuma Salman. Jadi ketika Salman muter ke belakang, kata Nabi, dia pasti nyari tanda yang ketiga. Maka Rasulullah turunin. Udah kelihatan, Salman ke depannya. Ya Rasulullah, gitu kan. Aduh, lama nyarinya gitu. Jauh nih nyarimu, gitu kan. Maka Rasulullah pun enggak, Salman ada apa? Enggak. Ya, kata Rasulullah, cerita. Kisah. Fatahawaltu. Kemudian aku ceritakan, fajalastu baina yadayhi, aku duduk di depan, ceritanya itu di depan Nabi, duduk bersilah hadapan-hadapan, insyaallah, ya, baina yadayhi, ya, faqasastu alaihi hadithi, kutumpahkan, ceritakan semua ceritaku, pengganti ayah ini kan, dia kehilangan ayahnya, ya, kehilangan orang-orang yang dipercayainya, ketemu pendeta-pendeta yang buruk, ketemu pendeta yang baik, diantar ke sini, dijebak oleh orang suku Kalb, jadi budak Yahudi di Khaybar, jadi budak Yahudi Banu Quraidah, hampir jatuh dari pohon, dimarahin sama ininya, ya, ketemu sekali, ketemu 2 kali, ketemu ketiga kali, cerita dia panjang. Kita pun kalau ketemu Nabi ceritanya pasti panjang. Insya Allah ketemu.
Kama haddatsuka ya Ibnu Abbas. Nah, jadi ternyata dialog tadi jangan saya lepas tadi itu. Wa haddatsani Asim. Jadi dari Ibnu Ishaq, dari Asim bin Umar bin Qatadah Al-Ansari, dari Mahmud bin Labid an Abdillah. Oh, jadi hadis ini kalau secara perawiannya itu sebelum Salman Al-Farisi adalah Abdullah bin Abbas, anaknya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ibnu Abbas ini ahli tafsir kaum muslimin. Jadi hadis, makanya dia di belakang saya ngecek ke depan itu karena Salman mengatakan kama haddatsuka ya Ibnu Abbas. Saya ceritakan cerita ini kepada Nabi dulu pertemuan itu karena Ibnu Abbas kan masuk Islamnya masih kecil. Sudah jelas ini bedanya sekian puluh tahun. Ibnu Abbas masih muda, ketemu Salman, dia nanya bagaimana cerita kau masuk Islam, diceritakan. Terus di ujung dia katakan seperti itulah aku ceritakan kepada Nabi waktu itu, wahai Ibnu Abbas. Fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam an yasma'a dzalika ashabahu. Semua mendengar termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkagum-kagum. Waduh katanya, ya, kau dari mana, kemana baru ketemu kami di sini. Sedangkan ada orang satu keluarga dengan Nabi yang mau masuk Islam. Nah, itu perbandingannya. Thumma syaghala Salman ar-Raqi hatta fatahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Badrun wa Uhudun. Kemudian setelah itu karena Salman statusnya masih sebagai budak, maka dia kembali sibuk dengan perbudakan. Maksudnya dia dalam tugas-tugas dia sebagai seorang budak sampai-sampai waktu itu, ini kan setelah masuk Islam, sampai-sampai Salman waktu itu tidak ikut perang Badar dan tidak perang Uhud. Kenapa? Gak boleh oleh tuannya. Makanya kisah keduanya kalau bisa ada waktu, kisah bagaimana dia menebus dirinya sendiri. Atau itu kisah yang berikutnya. Allahu a'lam bishawab.